Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, di sini ada Alfida Nurdayana dengan NIM T 2019-1044. Yang kedua, Fuadila Rahmah dengan NIM T 2019-1013. Yang ketiga, Linda Cahyatika dengan NIM T 2019-1048. Dan yang terakhir, Muhammad Miftah Nuril Ilmi dengan NIM T 2019-1016. Di sini kelompok kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Media Pembelajaran PAI. Disimak sampai selesai ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, harus tetap semangat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini anak-anak ibu, apakah ada yang tahu arti iman kepada kitab-kitab Allah? Jadi, iman itu artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Selanjutnya yaitu nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul yang menerima. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun di 2 kota yaitu Mekah dan Madinah. Turunnya Al-Quran ini secara bertahap dapat membantu umat Islam untuk menghafal, memahami, memikirkan maknanya, dan mengamalkan ajarannya. Surah-surah Al-Quran yang turun di Mekah sebelum Nabi melakukan hijrah dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah dinamakan surah Madaniyah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian suhuf. Nah, suhuf itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah berisi pujian, zikir, dan nasihat yang tidak wajib diajarkan kepada umat manusia. Nah, di sini juga ada jumlah suhuf yang diterima oleh para nabi itu tidak sama. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 10 suhuf.
Yang ketiga, Nabi Idris alaihi salam menerima 30 suhuf. Dan yang terakhir adalah Nabi Syis alaihi salam menerima 50 suhuf. Cara menumbuhkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kita harus memahami dan meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab suci ke dunia ini untuk dijadikan pedoman atau petunjuk hidup. Yang kedua, mempercayai bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan dan berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, meyakini bahwa jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat ada di dalam kitab suci Al-Quran. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah yang pertama yaitu menghargai keberadaan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki sikap toleransi pada orang lain maupun pengikut agama lain. Dan yang terakhir yaitu selalu membaca dan mengkaji isi kitab suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu manfaat meyakini kitab-kitab Al-Quran. Yang pertama, memiliki pedoman dalam menyelesaikan persoalan hidup. Yang kedua, mendapat petunjuk agar manusia tidak akan tersesat. Yang ketiga, memperoleh pelajaran dari kisah-kisah manusia zaman dahulu. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan ilmu karena kitab adalah sumber ilmu pengetahuan. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Al-Quran yang pertama yaitu membiasakan membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, mempelajari ajaran Al-Quran dengan tekun dan teliti. Yang ketiga, menjadikan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keempat, mengamalkan ajaran yang termuat dalam Al-Quran. Yang kelima, menyampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesucian Al-Quran. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.